Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian, alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul lagi di sini dalam rangka kita mengikuti kegiatan rutin kita setiap Kamis siang, yaitu mengikuti pengajian. Seperti biasa, pengajian kita setiap Kamis siang kita awali dengan membaca ilmu nahwu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal aslu fil fa'ili ayyatasila wal aslu fil maf'uli ayyan fasila. Dan asalnya pada fa'il itu dia bersambung dengan fi'ilnya. Jadi habis fi'il harusnya langsung apa? Langsung fa'il untuk susunan dasarnya tuh. Wal aslu fil maf'uli ayyan fasila. Dan asal pada maf'ul itu dia terpisah dari fi'il ya. Jadi bersambungnya dengan fi'il, berpisahnya juga dengan fi'il. Jadi urutan dasarnya fi'il, fa'il, maf'ul. Itu urutan dasarnya. Wa qad yuja'u bi khilafil asli. Dan kadang-kadang didatangkan berbeda dengan asal. Jadi maf'ulnya ngeduluin fa'il ya. Jadi fi'il, maf'ul, fa'il ya. Wa qad yajil maf'ulu qoblal fi'li. Kadang-kadang ada juga maf'ul malah ngeduluin apa? Ngeduluin fi'il, bukan fa'il lagi diduluin, tapi maf'ulnya ada di depan. Maf'ul baru habis itu fi'il fa'il. Al aslu ayyaliyal fa'ilu al fi'la min ghairi ayyabsila bainahu wa bainal fi'li fasilun. Jadi asalnya dia nyambung ya, antara fi'il dan fa'il. Karena fi'il dan fa'il itu hampir jadi satu kesatuan ya. Satu kesatuan. Jadi ya memang udah nyatu, dia menyambung ya. Li'annahu kal juz'i minhu. Karena fa'il itu seperti bagian daripada fi'il. Walizalika yusakkanu lahu akhirul fi'li. Dan karena demikian disukunkan baginya akhir fi'ilnya. In kana dhamira mutakallimin au mukhatabin. Nahu dorobtu wa dorobta. Itu kan dorobtu, dorobta, baknya tuh diapain? Disukunin. Harusnya kan aslinya dorobatu. Aslinya dorobata. Aslinya. Karena fi'il madi itu kan maftuhul akhiri abadan. Di jurumnya begitu kan. Dia harus fathah tuh baris akhirnya selama-lamanya. Berarti harus fathah. Jadi asalnya dia itu dorobatu atau dorobata. Wa inna masakanuhu. Kenapa itu baknya disukunin? Karohata tawali arba'i mutaharrikatin. Karena tidak suka ada 4 huruf berharokat semua. Ya orang Arab nggak suka. Pasti ada yang disukunin sama orang Arab. Ya. Jadi dalam satu kalimat kagak ada baris tuh 4 huruf berturut-turut ada barisnya semua. Coba yang dicari dah. Nih kagak ada. Kalimat tuh ada barisnya semua, nggak ada. Kecuali nama kali. Ya. Pasti ada yang diapain? Pasti ada yang disukunin. Entah yang kedua, entah yang ketiga disukunin. Ya. Wahum innama yakrahuna zalika fil kalimatil wahidati. Mereka enggak suka itu kalimat yang satu ya. Nah itu dorobata mah kenapa kan kalimatnya 2. Kenapa mesti disukunin? Nah itu karena mereka kagak suka dia itu seperti kalimat yang satu. Itu tandanya memang fa'il itu bagian daripada apa? Bagian daripada fi'il. Nah, makanya kudu disukunin. Ini karohata tawali arba'a mutaharrikatin bima huwa kal kalimatil wahidati, kan begitu irobannya. Ini kalau di apa itu? Kaprawi. Padahal zalika ala anal fa'ila ma'a fi'lihi kal kalimatil wahidati.
Wal aslu fil maf'uli ayyan fasila minal fi'li. Asal pada maf'ul dia terpisah dari fi'ilnya. Bi ayyata akhara anil fa'ili. Wa yajuzu taqdimuhu alal fa'ili in khala mimma sayazkuruhu. Dan boleh mendahulukan maf'ul daripada fa'il kalau memang dia itu kosong daripada apa yang akan dia sebutkan. Berarti nanti ada situasi di mana maf'ul boleh mendahuluin fa'il. Fatakulu doroba Zaidan Amron. Nah, itu kan harusnya doroba Amrun Zaidan. Zaidan jadi maf'ul. Tapi itu ditarik kemana? Ditarik ke depan. Doroba Zaidan Amrun. Ini jarang-jarang yang begini nih. Zaid yang kena pukul. Biasanya Amr mula dipukul. Zaid yang mukul ya. Tumben nih. Zaid kenapa nih? Zaid kena pukul. Karena dibalik sih ya. Karena dibalik ya. Harusnya contohnya dibalik juga ya. Doroba Amron Zaidun gitu dibalik. Nih enggak. Zaidnya kedua. Posisinya dirubah lah. Jadi kena pukul si Zaid. Doroba Zaidun Amrun. Wa hadza makna qaulihi wa qad yuja'u bi khilafil asli. Jadi yang yuja'u bi khilafil asli maksudnya maf'ul ngeduhuluin fa'il ya. Karena kalau enggak begitu jadi kayak pengulangan antara bait yang wa qad yuja'u dengan wa qad yaji'ul maf'ulu. Itu beda tuh, ya, jangan disamain. Wa asyara bi qaulihi wa qad yajil maf'ulu qoblal fi'li ila annal maf'ula qad yataqaddamu alal fi'li. Nah ini berarti lebih jauh lagi. Maf'ul ngeduhuluin fi'il mafa'ilnya. Berarti di depan maf'ulnya. Wa tahta haza kismani. Ini ada dua bagian di mana maf'ul bisa maju ke depan. Ahaduhuma ma yajibu taqdimuhu. Ada yang wajib maf'ul malah ditarik ke depan. Ya. Wa zalika kama iza kanal maf'ulu isma syartin. Demikian itu kalau misalkan maf'ulnya adalah isim syarat. Nahu ayyan tadrib adrib. Ini kan harusnya tadrib ayyan adrib. Asalnya begitu, ya. Pindah ke depan. Ini wajib. Kenapa? Karena ayyan itu isim syarat. Iya, ditarik ke depan. Ayyan tadrib adrib. Berarti ayyan kita nanti i'rabnya ayyan jadi maf'ul. Jadi maf'ul dari tadrib, ya, maf'ul muqaddam. Ya, wajib didahulukan karena dia adalah isim syarat. Au isma istifhamin atau isim istifham. Isim istifham itu adanya harus di mana? Harus di depan, ya, harus di depan. Isim istifham kan bisa isim bisa huruf. Nah, ini yang isim istifham. Nahu ayya rajulin dorobta. Laki yang mana yang kamu pukul? Ini kan aslinya dorobta ayya rajulin. Begitu. Nah, aslinya tuh. Au domiron munfasilan lau ta'akhara lazima ittisaluhu. Ini yang memang masih wajib didahuluin maf'ulnya. Atau maf'ulnya itu domir munfasil. Kalau dia ada di belakang, dia berubah menjadi mutasil. Nahu iyyaka na'budu. Al-Fatihah iyyaka na'budu. Iyyaka jadi maf'ul. Maf'ul ditarik ke depan. Nah itu kan dia domir munfasil. Iyyaka munfasil. Falau ukhiral maf'ulu lazimal ittisalu. Kalau iyyakanya kita tarik ke belakang, ya, itu wajib dia jadi domir mutasil. Wa kana yuqalu na'buduka. Kagak boleh na'budu iyyaka, enggak boleh. Harus na'buduka karena kalau kita na'budu iyyaka alasannya apa? Kok jadi domir munfasil kalau masih bisa mutasil? Karena sesuatu kalau masih bisa mutasil jangan dijadiin apa? Jangan dijadiin munfasil. Apa sih itu dalilnya tuh di Alpiyah tuh? Yang masalah makan tuh makan pakai tangan, pakai sendok. Wasil munfasil wasil. Iya kan, tanto. Iza ta'ata ayyaji al-muttasil wal Iza ta'ata ayyaji al-mutta itu kalau masih bisa datengin munfasil jangan datengin kalau masih bisa mutasil jangan pakai munfasil. Kalau masih bisa pakai tangan jangan pakai sendok. Nah.
Buntutnya ingat, iza ta'ata ayyaji al munfasil, iza ta'ata ayyaji al gitu. Wasil awib sil gitu. Bukan. Bukan. Jadi nak buduka nggak boleh kita nak budu iyaka, karena dia masih bisa mutasil, nggak boleh kita jadiin munfasil. Ya. Makanya lempengan begini berarti iyaka dia wajib ditarik ke depan. Ya iyaka nak budu, dan itu memberi faedah balago lil ikhtisos. Iyaka nak budu, hanya kepada engkaulah kami menyembah. Artinya kami menyembah ya cuma kepada Allah, nggak kepada yang lain, maka ditarik ke depan. Ya. Faedahnya itu ikhtisos faedahnya. Bikhilafi qaulika, bersalahan berbeda dengan perkataan engkau, ad-dirhamu iyahu a'taituka. Nah lu. Ad-dirhamu iyahu a'taituka. Nah itu iyahu jadi mubtada, jadi maf'ul ditarik ke depan. Fa innahu la yajibu taqdimu iyahu. Nah lempengan ini enggak wajib kita mendahulukan iyahu. Beda dengan iyyaka na'budu tadi. Iyyaka na'budu wajib, iyyakanya ditarik ke depan. Tapi lempengan ini kagak wajib ditarik ke depan. Kenapa? Karena a'to itu muta'addi kepada dua maf'ul. Kalau muta'addi kepada dua maf'ul, ya itu maf'ul yang keduanya kagak wajib mutasil. Gitu loh, ya. Jadi kalau di belakang juga bisa aja nih ad-dirhamu a'taituka iyahu, boleh juga. Boleh, ya. Nah, ini baru dalil alfiyahnya yang tadi tuh wasil awibsil hasal nihi wama asbahahu pikuntuhul khulpun tama. Ini baru dalilnya tuh yang tadi tuh, dalilnya masuk yang ini, ya. Jadi kalau domirnya dia itu fiilnya muta'addi kepada dua maf'ul, itu maf'ul yang keduanya boleh dia itu domirnya mutasil ataupun domirnya dijadiin munfasil. Li'annaka law akhortahu la jaza ittisoluhu wan pisoluhu. Kalau iyahunya kita tarik ke belakang, itu boleh dia itu mutasil, boleh juga munfasil. Jadi boleh ad-dirhamu a'taituka iyahu atau ad-dirhamu a'taitukahu. Boleh. Nah, itu yang wasil awibsil, sambung atau pisah, boleh. Tukahu. Jadi kalau urutan domir kan a'taitukahu. Untuk a'taituhuka, a'taitukahu. Kita duluin domir muhotob dibandingin domir goib. Itu cara urutannya tuh. Jadi kapnya tuh harus kapnya duluan gitu loh daripada hunya. Kalau dua-duanya kita jadiin domir mutasil. Jadi nggak boleh a'taituhuka. Nggak boleh. Kahu, karena muhotob lebih kuat dibandingin apa tuh? Dibandingin goib. Ya. Tapi kalau muhotob sama mutakalim itu kuatan mutakalim. Ya. Ala mata kodama pi babil mudmaroti, di atas apa yang sudah terdahulu pada bab mudmarot. Ya, jadi di bab mudmarot kita udah bahas tuh. Ya. Fakunta takulu ad-dirhamu a'taitukahu atau ad-dirhamu a'taituka iyahu. Nah tuh hunya boleh kita jadiin munfasil, boleh juga dijadiin muttasil. Wasani ma yajuzu taqdimuhu wa ta'khiruhu. Yang kedua itu yang boleh didahulukan dan ditakhirkan. Jadi kalau tadi wajib didahulukan, nah yang kedua yang boleh-boleh aja, diduluin boleh, ditakhirin boleh. Mana contohnya? Nahu doroba Zaidun amron. Patakulu amron doroba Zaidun. Nah, boleh kita iya. Nanti Amr jadi dipukul lagi sama dia. Makanya tadi kan dibalik ya. Jadi Zaid kena pukul tadi. Iya, si Amrnya ke depan. Itu maf'ul berarti maf'ul muqaddam. Ya, ngeduluin fi'il dan juga apanya? Dan juga fa'ilnya. Di belakang aja dipukul dia. Dulu gua Zaidun Amron. Lanjut kan ya? Lanjut ya dikit ya. Soalnya panjang banget ntar besokannya jadinya. Iya. Wa akhiril maf'ula in labsun huzir.
Dan maf'ul wajib ditakhirin kalau terjadi kesamaran. Au udmiral fa'ilu ghairu munhasir. Atau diidmarkan itu fa'ilnya isim domir ghairu munhasir yang tidak dihasor. Jadi kalau terjadi kesamaran maf'ul wajib di belakang. Kalau terjadi kesamaran. Yajibu takdimul fa'ili alal maf'uli. Wajib mendahulukan fa'il di atas maf'ul iza khifa iltibasu ahadihima bil akhiri. Kalau memang dikhawatirkan ada kesamaran. Kama iza khofiyal i'rabu fihima walam tujad qarinatun tubayyinul fa'ila minal maf'uli. Nah, ini contoh kesamarannya nih. Ya, jadi i'rabnya jadi kesamar. Wazalika nahu doroba Musa Isa. Memukul Musa Isa. Yang mukul siapa? Yang dipukul siapa? Lah kan saru. Nah, ini lempengan begini yang mukul wajib ada di depan fa'ilnya. Maf'ulnya harus di belakang. Karena ini saru, siapa yang mukul, siapa yang dipukul. Ya. Kalau misalkan Musa ternyata kita maf'ul ditarik ke depan, orang pasti nyangkanya yang mukul ini siapa nih? Pasti Musa yang mukul, Isa yang diapain? Yang dipukul. Ya. Jadi di sini ya udah Musa otomatis udah pasti jadi fa'il. Nggak bisa dia jadi maf'ul. Ya, karena kita keder nanti yang mukul siapa, yang dipukul siapa. Kesian. Ya dia yang dipukul malah dikata dia yang mukul. Fayajibu kaunu Musa fa'ilan wa Isa maf'ulan. Karena samar di sini harokat i'rabnya samar. Engkau nggak pakai waw ya? Musa wa Isa. Kagak kan ini fa'il maf'ul. Wa hadza mazhabul jumhuri. Wa ajaza ba'duhum taqdimal maf'uli fi hadza wa nahwihi. Qala li annal aroba laha ghordun fil iltibasi kama laha ghordun fit tabyini. Jadi ada juga sekelompok ulama yang membolehkan. Ya emang dia sengaja pengen bikin samar kok. Ya emang dia punya tujuan, dia pengen ngapain tuh? Dia pengen samarin biar enggak ketahuan nih yang mukul sebetulnya Musa atau Isa yang mukul. Siapa yang kena pukul? Emang pengen disamarin. Ya udah digituin aja. Ya. Tapi secara bakunya harusnya duluan jadi fa'il, yang belakangan jadi maf'ul. Fa iza wujidat qarinatun, kalau memang ada qarinah tubayyinul fa'ila minal maf'uli jaza taqdimul maf'uli wa ta'khiruhu. Ya, jadi yang atas itu yang doroba Musa wa Isa itu karena kagak ada qarinah yang menunjukkan kalau dia itu fa'ilnya. Tapi kalau ada qarinah boleh aja didahuluin walaupun karena kalau ada qarinah i'rabnya jadi kagak kesamaran. Qala fatakulu akala Musa al-kummasra. Kimmasro. Di sini kimmasra emang nih, tapi di kamus doma saya lihat. Akala Musa Ini nama buah. Nama buah. Kimmasro. Wa akala al-kimmasra Musa. Makan Musa al-kimmasra. Makan kimmasra Musa. Yang makan siapa? Musa. Ya udah pasti Musa. Gak mungkin Kimasro yang makan Musa. Gak mungkin. Pasti Musa yang makan apa? Yang makan Kimasro. Nah ini berarti ada korinah nih. Gak bakal orang ketukar. Walaupun dibalik-balik gimana gak bakal ketukar. Tapi kalau kayak tadi doroba Musa Isa. Lah ketukar orang. Ya, karena bisa dua-duanya. Kalau ini udah pasti Kimasro yang dimakan. Karena tuh dia buahan. Musa orang. Wa haza makna qaulihi wa akhiril maf'ulain labsun huzir. Wa makna qaulihi au udmiral fa'ilu ghairu munhasir. Ay yajibu aidon takdimul fa'ili wa ta'khirul maf'uli idza kana al fa'ilu dhamiran ghairu mahsurin. Nahu darabtu Zaidan. Darabtu Zaidan. Enggak boleh doroba Zaidun doroba Zaidan ana. Enggak boleh karena enggak dihasor di situ. Jadi wajib itu fa'ilnya langsung nempel ke dorobanya. Dorobtu Zaidan. Doroba ana Zaidan. Doroba Zaidan ana. Oh gitu.
Fa in kana dhamiron mahsuron wajaba ta'khiruhu nahu ma daraba Zaidan illa ana. Itu jelas dimahsur. Karena dimahsur berarti fa'ilnya malah wajib ngapain tuh? Wajib ada di belakang. Ana jadi fa'il daripada doroba. Besok baru kita masuk wa ma bi'in la au bi'in naman hasor. Qaid. Qaid. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaidatu sabi'ata asyara, kaidah yang ke-17. As-su'alu mu'adun fil jawab. Pertanyaan itu ditakdirkan di dalam jawaban. Wa makna mu'adun fil jawabi ay muqaddarun wujuduhu wa dzikruhu fil jawabi an dzalika su'ali. Dan makna dari lafaz mu'adun fil jawabi artinya ditakdirkan adanya dan penyebutannya di dalam jawaban dari pertanyaan itu. Iya. Jadi kan kadang-kadang orang kalau jawaban singkat. Ente anak Anida bukan? Iya. Nah, itu berarti iya apa? Iya, saya anak Anida. Berarti kan kalimat yang ada di pertanyaan diulang lagi di dalam apa? Di dalam jawaban. Nah, itu jadi kaidah fikih tuh, ya. Ini berarti dipulangkan ya? Diulang, Diulang. diulang. Dipulang. Itu dipulang ya? Di- Di kitab ada artinya tuh as-su'alu. Mu'adun kan i'adah, diulang berarti, ya. Ini di sini enggak ada artinya dipulangkan. Pulangkan. Diartiin. Pulangkan. Terus Wa min furu'i hadhil qaidati ma law qalatil mar'atu talaqani bi tolikni, talliqni bi alfin. Faqala talaqtuka. tolak tuki. Oh ya, talaqtuki. Walam yadhkuril mala sahha li'anna su'ala mu'adun fil jawabi. Dan sebagian dari cabang faedah ini adalah kalaulah seorang perempuan berkata, ceraikan aku dengan 1000. Lalu dia menjawab, aku ceraikan kamu dan tidak menyebutkan harta. Niscaya sah karena pertanyaan itu Diulang. ulang di dalam jawaban. Jadi perempuan berkata kepada suaminya, tolikni bi alpin. Ceraikan saya, nanti saya bayar 1000. Apa namanya tolak ini? Tolak hulu. Berarti istri minta dicerai, nanti istri ngasih kompensasi bayar. Jadi ceraikan aku bi alpin, nanti saya kasih duit berapa? 1000. Kata suaminya, sip, tolak tuki, saya cerain engkau. Walam yazkuril mala, dan dia tidak sebutin kata-kata bi alpinnya, nggak disebutin. Ya, saya ceraikan kamu. Nah, maksudnya tuh jadikan cerainya kan, cerai. Suaminya masih dapat duit 1000 nggak? Kan dia nggak nyebutin. Dia nggak nyebut, dia cuma ngomong, suaminya ngomong tolak tuki doang. Harusnya kan kalau mau tolak tuki bi alpin, nanti cuma nyebutin tolak tuki doang. Nah, dia berhak dapat duit 1000. Nah, berarti tetap dapat duit berapa? 1000, karena tadi pertanyaannya ada kata-kata 1000-nya. Nanti yang dimaksud pertanyaan diulang lagi di dalam jawaban. Jadi walaupun suaminya nggak nyebut bi alpin, itu udah otomatis ada kata-kata bi alpin. Karena tadi istrinya ngomongnya tolikni bi alpin. Gitu. Terus. Wa min furu'i hadhil qa'idati ma law qala bi'tuka bi alfin faqala ishtaraitu sahha bi alfin bina'an ala anna su'ala mu'adun fil jawabi wa muqaddarun wujuduhu wa dzikruhu. Dan sebagian dari cabang faedah ini adalah kalaulah dia mengatakan, aku jual engkau dengan 1000. Lalu dia menjawab, aku beli engkau, niscaya sah dengan 1000.
membina di atas bahwasannya pertanyaan itu berulang di dalam jawaban dan ditakdirkan adanya dan penyebutannya. Iya. Ini saya jual nih barang 1 juta. Jadi kita mau jadi doang. Jadi. Nah, jadi kan berarti kita beli jadi. 1 juta enggak? Lah 1 juta, nggak bisa kita ngomong. Lah kan gue cuma bilang jadi doang. Emang gue bilang harga 1 juta. Gue mau jadi doang, iya gue beli. Serah gue bayar berapa kek. Tuh 300.000 gue bayar. 300.000 nih saya bayar. Lah kan saya ngomong jadi doang. Nah nggak bisa begitu. Pakai kaidah soal muadun fil jawab. Ya, karena saya tadi ngomongnya saya jualnya 1 juta, ya intinya gue udah bayar 1 juta. Gitu. Walaupun intinya ngomongnya cuma, ya jadi saya beli. Iya. Terus. Wa yushtaratu fi dzalika alla yaqsuda fil jawabi al-ibtida'. Dan disyaratkan di dalam demikian itu bahwa dia tidak bertujuan di dalam menjawab itu memulai kembali. Terus. Wasqutniya min hadhil qaidati an-nikahu. Dan dikecualikan dari kaidah ini pernikahan. Fa idza qala zawwajtuka binti faqala qabiltu lam yasihha an-nikahu hatta yaqula qabiltu nikaha aw tajwija lianna su'ala ghairu mu'adin fi babin nikahi. Maka apabila ia mengatakan aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku, lalu dia menjawab aku terima, niscaya tidak sah pernikahannya, sehingga dia mengucapkan saya terima nikahnya atau saya terima kawinnya, karena pertanyaan itu tidak berulang di dalam bab nikah. Iya, ini pengecualian berarti. Seharusnya kalau kita pakai kaidah ini ketika dia jawab qabil tuh udah sah nikahnya. Tapi ternyata kagak, harus saya terima nikahnya. Baru jadi apa tuh? Baru jadi sah. Bisa qabil tu nikah atau bisa juga qabil tu at-tazwija. Karena dalam Al-Qur'an 2 kata itu yang dipakai buat menggambarin pernikahan. Kata-kata nikah dengan kata-kata zawaj. Jadi ankahtuka atau enggak zawajtuka. Jadi lapas 2 ini tuh awal di sini kan atau ya bunyi. Iya. Bisa nikah atau tajwid itu kalau sekarang disebutin dua-duanya. Iya, ada apa sekarang nyebutin ankahtuka wa zawajtuka. Disebutin dua-duanya, tapi kan kalau yang pakai teks dari itu kan saya nikahkan engkau doang. Emang ada 2, saya nikahkan dan saya kawinkan. Emang begitu? Iya, bilang gitu orang. Iya, karena dia bilang gak mesti dua-dua. Tapi sebenarnya dalam Al-Quran itu dia pakai 2 ibarat itu. Kalau nggak pakai kata nikah, pakai kata apa lagi? Zawaj. Gitu. Tapi di bahasa Indonesia dua-duanya dipakai. Iya. Nikahkan kamu dan saya kawinkan kamu. Sebetulnya kalau mau saklek bukan mau pakai bahasa Arab. Orang di Quran pakainya kata-katanya nikah me zawaj kok. Sekarang zawaj sama enggak artinya kawinkan. Harusnya zawaj itu artinya dipasangkan. Dipasangkan harusnya. Kan zawaj itu pasangan artinya zawaj. Kalau kawinkan apa? Sepadan enggak ame zawaj begitu loh. Nikah apa artinya? Nikah coba dipikir. An-nikahu lugotan ad-dammu. Digabungin. Dijadiin satu tuh nikah artinya. Emang kalau nikah bahasa Indonesianya kan enak karena sama nikah juga. Cuman kalau ketika zawajtuka diartiin kawinkan, itu bisa nggak kata-kata kawinkan itu ngegantiin kata-kata zawajtuka. Ini kalau pengen saklek banget harusnya pakai bahasa Arab. Saklek banget. Dan jawabnya kan nggak harus qabil tuh. Bisa aja rodi itu. Justru lebih tinggi. Saya nikahkan engkau dan rodi itu. Nikahnya Jadi bukan dia terima lagi loh. Dia udah redo udah. Ada riwayat saya baca Sayyidina Ali ketika dinikahin namanya Fatimah, itu dia nggak jawab qabil tuh. Rodi itu jawabnya. Rodi itu. Ada di fikih emang saya baca di fikih. Atau ya asalnya dari situ, dari Sayyidina Ali. Rodi itu juga terima doang. Jadi Ali karena tuh putri Rasulullah, dia udah ridho ridho banget. Nah, iya udah pasti. Ridho udah pasti nerima kalau ridho. Kalau nerima udah pasti ridho gak?
Belum tentu. Orang ada dikasih sesuatu dia nerima, tapi artinya gerendang, buset gue dapat 200.000 doang ini. Ada gerendang, tapi dia terima. Tapi belum tentu dia redo. Tapi kok redo, udah pasti dia ngapain? Dia terima. Iya. Paling tak gini, gimana saksi? Oh, saksi bingung, ini gimana ini? Anak pondok lagi. Rodi itu. Kenapa jadi Rodi itu sih? Itu lebih kuat. Jadi ngaji. Terribut lagi, saksinya 2 ribut. Jangan, oh ini sah nih, kagak. Justru levelnya lebih tinggi tuh Rodi itu dibanding Kobil tuh. Al-jawabu lisaili apa itu? Iza. Idza kana ghairu mustaqillin tabi'un lisu'ali fi umumihi wa khususihi ka qaulihi sallallahu alaihi wasallam man jama'a fi nahari ramadhana fa alaihi kafaratun. Maka jawaban bagi orang yang bertanya ketika itu tidak terpisah, maka mengikuti kepada pertanyaan di dalam keumumannya dan kekhususannya. Seperti sabda Nabi SAW, siapa orang yang menjima di siang hari pada bulan Ramadan, maka wajib baginya kafarah. Al-mudhahiri seperti orang yang lihat. Fi jawabi man aftara fi Ramadana madza alaihi. Di dalam jawaban orang yang berbuka di bulan Ramadan, apa yang wajib baginya? Faqaulu sa'ili man aftara amma yashmulul fitra. Amun yashmulul fitra bil jima'i wa ghairihi. Maka ucapan penanya di dalam lafaz siapa yang berbuka itu umum, mencangkup berbuka dengan sebab jima atau sebab lainnya. Iya, jadi ini harusnya al-jawabu lisaili ini bagusnya nih jadi paragraf lagi. Karena ini udah beda pembahasan. Makanya di kitab ini aja tuh faidatun al-jawabu lisaili berarti kan udah pembahasan tersendiri nih. Jadi bukan pembahasan masih dari wastusnia, bukan. Jadi sebetulnya bagusnya dari sisi penulisan nih al-jawabu lisaili dia jadi apa lagi nih? Jadi paragraf baru ya. Karena di sini aja ada faidatunnya tuh, faidatun al-jawabu lisaili iza kana ghairu mustaqillin, kalau jawaban itu tidak mustakil, artinya tidak mustakil itu jawabannya nggak bisa berdiri sendiri. Jadi jawabannya perlu kepada pertanyaannya, begitu loh. Jadi kita baca jawaban doang kita nggak bakal paham. Inti mau main bola nggak besok? Mau. Nah kita baca jawabannya doang, mau. Bisa paham nggak kita? Kagak. Harus kita baca pertanyaannya dulu. Besok inti mau main bola nggak? Mau. Oh berarti mau di sini. Mau, dia ikut main apa? Main bola, begitu. Itu berarti jawaban mau itu dia gue mustaqillin. Kagak bisa berdiri sendiri. Nah, karena ketika dia dipisah jadi jawaban doang, orang nggak paham mau ya apa. Orang jawab na'am atau orang jawab bala. Lah kan kita kudu tahu pertanyaannya. Maksudnya tentu kita baca jawabannya doang, na'am, iya. Iya apa? Iya apa? Dan jawabannya kita kudu tahu apakah kau minum susu? Naam, nah, baru kita tahu, iya, berarti iya dia minum susu, begitu loh. Itu maksud kata-kata ghairu mustaqillin, berarti jawabannya itu nggak bisa berdiri sendiri, harus dilihat pertanyaannya. Iya, nah tuh kalau yang jawabannya ghairu mustaqillin, nggak bisa berdiri sendiri, dia itu pasti ngikutin pertanyaannya pi umumihi wa khususihi. Di sini ada jawaban Rasulullah, man jama'a fi nahari Ramadana, siapa yang berjima. Siapa yang jima pada siang hari di bulan Ramadan, fa'alaihi kafaratun, maka dia wajib bayar kafarat. Apa kafaratnya apa? Kal muzahiri, sama seperti kafarat zihar. Kafarat zihar apa sih? Ya puasa 2 bulan berturut-turut, merdekain budak, ya sama lah begitu. Ya. Pi jawabi pada pertanyaan, jadi sahabatnya nanya man aftara fi Ramadana maza alaihi. Orang kalau buka puasa di bulan Ramadan, kewajiban dia apa? Kan pertanyaannya umum. Jadi orang kalau buka puasa di bulan Ramadan, dia wajibnya apa sih? Tapi Nabi jawabnya apa? Siapa yang jima di bulan Ramadan? Kan jawabannya khusus. Orang nanyanya umum kok. Tapi Nabi jawabnya tuh cuma yang apa? Cuma yang jima, begitu. Ya.
Berarti kesimpulannya begini, kalau dia batal puasanya bukan karena jima, nggak wajib bayar kafarah. Begitu. Karena umum dan khususnya dia pasti ngikutin. Ya. Jadi nggak bisa kita bilang, oh ini manjamaah berarti Nabi lagi ngomongin yang jima doang. Enggak, harus lihat pertanyaannya. Pertanyaannya itu orang nanya bukan masalah orang jima doang, tapi orang kalau batal puasa di bulan Ramadan dia wajib ngapain? Nabi jawabnya yang jima doang dijawab. Berarti kesimpulannya yang di luar jima nggak wajib bayar kafarah. Terus. Wal jawabul mustaqillu 'anis su'alil musawi lahu wadihun annahu yajuzu. Dan jawaban yang terpisah dari pertanyaan yang sama baginya itu jelas bahwasannya itu boleh. Wadzalika kana Ka'an yuqala liman qala jama'tu fi nahari ramadhana madza alayya. Dan demikian itu seakan-akan dikatakan bagi orang yang mengatakan aku berjima di siang hari bulan Ramadan, apa yang wajib bagiku? Alaika in jama'ta Ramadana kafaratun kadzihari. Wajib bagimu jika kamu berjima di bulan Ramadan, kafarah seperti kafarah zihar. Nah ini kan beda kalau kita lihat pertanyaan yang tadi, pertanyaan yang ini jelas dia nanyanya cuma masalah jima doang. Saya jima di siang hari bulan Ramadan, saya wajib ngapain? Oh kamu wajib kalau kamu jima itu bayar kafarat seperti kafarat zihar. Nah ini beda nih. Ya, kalau yang tadi itu pertanyaannya itu yang gue mustakil, contoh yang tadi itu. Nah kalau ini jawaban yang mustakil. Artinya kita baca jawabannya aja tuh paham gitu, nggak perlu lihat pertanyaannya. Lanjut lah. Mustalah dikit bacaannya soalnya. Diam itu Al-Qaidatu Tsaminata Asyara, faedah yang ke-18. La yunsabu Ila sakitin qaulun. Tidak dianggap kepada yang diam oleh ucapan. Omongan pasti kita kepada orang yang ngomong. Kalau orang yang diam nggak bisa dikatain ngapain? Nggak bisa dikatain ngomong. Ya, jadi omongan itu ya kepada yang ngomong. Kalau kita diam aja itu berarti bukan kita ngomong. Ada orang mabok depan kita, terus kita diam aja. Terus ada orang ngomong, berarti mabok boleh. Tuh Pak Ustadz diam aja. Lah, diam mah gue ngomong, lah gue diam ya. Lah ini nggak bisa, diam nggak bisa kita maknain. Tuh dia ngapain? Ngomong. Bisa jadi tuh Pak Ustadz ada orang mabok, dia diam aja, dan dia takut mau negor. Yang maboknya rame-rame kita sendiri, begitu. Kecuali kalau Nabi diamnya berarti setuju, iya berarti itu takrir, ada pengakuan dari Nabi. Tapi kalau kita orang biasa, nggak bisa. Iya. Jadi kita nggak bisa tuh dia kok misalkan zaman sahabat nih, itu dia yang imam begini kan ada Abu Hurairah di situ, ada Ibnu Abbas tuh pada diem aja, berarti boleh dong. Nggak bisa, dia pada diem kok, diem dia berarti nggak bolehin, belum tentu dia setuju. Kayak Muawiyah khotib duduk, itu kan sahabat masih pada ada di situ. Muawiyah kan jadi khalifah, pas udah tua, udah nggak kuat diri, dia tetap pengen khotib. Akhirnya dia khotib ngapain? Duduk. Ada sahabat yang lain pada diem aja. Nggak bisa kita bilang, oh berarti khotib tuh boleh duduk. Kenapa? Tuh bukti sahabat pada diem aja. Kalau nggak boleh sahabat pada ngomong dong. Lah, oh sahabat diem kalau kata ngomong, lah dia diem. Belum tentu dia setuju. Mungkin disegen kali, khalifah apa gimana. Terus. Minal qaidatil muqarrarati fil fanni annahu la yunsabul qawlu ila sakiti wa innama nusibal qawlu ila mutakallimi. Bagian dari kaidah yang ditetapkan pada cabang ilmu ini bahwasannya ucapan itu tidak bisa dianggap kepada orang yang diam, dan hanya saja ucapan itu dianggap kepada orang yang berbicara. Fa idza khatabal khatibu wa amamahu rijalun mu'tabaruna wa sakatar rijalu fala yunsabu sukutuhum qaulan. Maka apabila seorang khatib berkhutbah
dan di depannya ada beberapa laki-laki yang Sabar. muktabar dan laki-laki itu diam, maka tidak bisa dianggap diamnya mereka sebagai ucapan. Iya, orang tipe diem, nggak bisa dibilang berarti dia setuju, nggak bisa. Ini kan kita kadang-kadang begitu, ada orang ngomong nih salah nih, depannya ada kiai-kiai gitu kan, ada kiai Mahfud di situ, tapi kiai Mahfud diem aja, berarti setuju dong lah. Bukan setuju, bisa aja dia malas, malas nimpalinnya, begitu. Orang diam nggak bisa kita bilang dia ngomong, kecuali kalau Nabi diamnya aja dihukum, iya. Terus. Wastusniya min hadhihi suwari masailu katsiratun. Faminha suqutul bikri fasuqutuhu munazzalun manzilatal kalami kama suriha fil hadithi sahihi. Al-ayyimu Al-ayyimu ahaqqu binafsiha min waliha. Dan dikecualikan dari pergambaran ini beberapa masalah yang banyak. Sebagian diantaranya itu diamnya seorang perawan, maka diamnya itu dianggap menempati ucapan, sebagaimana ditasrih dijelaskan dalam hadis sahih. janda Itu lebih berhak dengan dirinya sendiri dari walinya. Wal bikru tusta'maru wa idnuha sukutuha. Dan perawan itu diperintahkan Diajak musyawarah. dan izinnya itu adalah diamnya. Terus Wa fil hadithi dalla ala anna sukuta munazzalatun manzilatal kalami. Dan pada hadis ini menunjukkan bahwasannya diamnya perawan itu menempati tempat kalam. Iya, jadi ini pengecualian. Harusnya kan orang diam nggak bisa dikata ngomong. Tapi ini pengecualian. Pengecualiannya apa nih? Perawan. Ya perawan ditanya, diam aja, lo mau gak nikah sama si Anu? Nah, diam aja. Diam itu berarti tandanya apa? Diam berarti dia nunjukin dia setuju. Nggak bisa lah, kan gue diam aja. Oh enggak, karena kata Nabi, kalau janda, nah dia bisa nentuin sendiri kalau janda. Tapi kalau perawan, artinya perawan tuh dia belum diwati. Itu namanya perawan. Walaupun udah nikah. Iya, walaupun misalkan zina, dia namanya perawan. Enggak, soalnya ada tuh orang misalkan hilang keperawanannya karena misalkan jatuh. Nah tuh tetap hitungannya dia perawan hitungannya. Walaupun mungkin dia karena jatuh hilang keperawanannya begitu. Atau bisa juga karena udah kelamaan gak nikah, udah ketuaan perawanannya hilang akhirnya. Nah tuh tetap hitungannya apa tuh? Hitungannya perawan. Ya. Dan dia yang dimaksud janda di sini yang udah diwati maksudnya. Kalau dia main jari-jari mulu, jarinya mainin mulu gitu, jadi nggak perawan. Perawan nggak hitungannya? Perawan. Dia main jari gitu. Belum diwati. Iya, perawan hitungannya tetap karena belum diwati. Walaupun karena dia main jari mulu, ada keperawanannya hilang, tetap. Ya. Jadi kalau perawan di sini harus diajak musyawarah dulu. Tapi kalau dia diam aja, artinya apa? Artinya dia setuju. Mau nggak nih nikah sama Ardian? Diam aja. Udah, berarti dia ngapain nih? Setuju. Kalau dia nggak ngomong, tapi dia nangis. Nah, ini ada dua kemungkinan. Mau nggak nikah sama Ardian? Dia diam aja, nggak jawab iya kan, tapi dia nangis. Ini. Ayo mau apa kagak? Dilihat dulu, kalau dari gerakan badannya nunjukin dia nggak suka, nangis misalkan sambil udah kelihatan. pala, misalkan ngacak rambut gitu, atau narik baju, berarti nangisnya dia kagak suka, berarti nolak, gitu. Tapi kalau nangisnya nggak ada gelagat itu, nah bisa jadi dia nangisnya apa? Iya karena terharu, ya kan? Pangeranku katanya. Iya. Kan bisa aja kan, misalkan inti ngomong ke pacar inti ngomong, Neng mau gak abang jadiin yang nomor 2? Nangis itu. Kok nomor 2 sih bang?
Maksudnya nomor 2 dalam urutan kartu keluarga. Nangis langsung. Setuju berarti ya enggak? Nomor 2 kartu keluarga kan istri ya enggak? Kok nomor 2 sih Bang? Ya kartu keluarga. Kartu keluarga. Nah itu kalau nangisnya dia bahagia, nangisnya nggak digelagat dia nolak, berarti itu iya juga berarti gitu. Orang lagi ihram nih, lagi ihram, kan nggak boleh potong rambut. Nanti lagi ihram pada potongin rambut, dia diem aja. Boleh nggak tuh? Dia harus bayar dam nggak? Enggak, kan bukan dia yang melakukan. Ada orang Tapi dia diam. Dia diem aja. Iya. Lah ini termasuk pengecualian, nggak boleh. Kenapa dia diam? Iya, artinya dia diem itu bukan berarti akhirnya lah. Kan gue diem aja. Lu nyukur sendiri, gue nggak perlu bayar dam. Oh nggak bisa, itu pengecualian. Harusnya ente marah. Iya. Gue Dia nggak marah. lagi ihram. Gak bisa berarti begitu. Lagi ihram rambutnya ditalulin, dipotong. Jadi diem aja. Gak bisa, itu pengecualian tuh. Terus Wa minha suqutul mudda'a alaihi an yaminihi ba'da irdihi faqudda suqutuhu nuqulan anil yamini. faturaddu 'alal mudda'i yastahlifu Wa yustahlapu wa yastahiqu. Dan sebagiannya diamnya orang yang dituduh dari sumpahnya setelah Ditawarkan. Maka dianggap diamnya itu sebagai menahan dari sumpah, maka dia ditolak, Dikembalikan. maka dikembalikan di atas orang yang menuduh dan dia diminta bersumpah dan dia pantas. Iya, bisa dapat barangnya lagi. Jadi orang dituduh mencuri. Itu handphone saya tuh, ya kan? Ame orang yang nyuri, oh bukan nih handphone saya nih. Coba ente sumpah. Dia diam aja. Ini diam aja tandanya. nyuri. Ya iya. Nggak bisa. Tunggu sebab diamnya. Iya, dia kudu bayar. Ya, budaknya lagi ngancurin barang orang, dia ngeliat, dia diam aja. Nggak bisa dia alasan lah, kan gue diam aja. Bukan berarti gue setuju apa kagak, gue diam aja. Oh, nggak bisa. Harusnya dia ngelarang apanya tuh. Budaknya, barang orang tuh jangan dirusakin, harusnya begitu. Nah, tapi dia malah diam aja. Ya tetap suruh nanggung. Yang dihancurin sama budaknya apa? Bayar. Terus. Wa minha ma law qara'a bi hadrati syaikhi wa sakata fa inna suquta syaikhi mithlu nutqihi bi syarti in law arada min al-qari'i tashifun aw tahrifun la raddahu. Dan sebagiannya jikalau ia membaca di hadapan guru lalu guru itu diam, maka diamnya guru itu seperti ucapannya, dengan syarat jika nampak dari orang yang membaca tashif atau tahrif pasti ia menolaknya. Iya. Wa yajuzu hina idzin ay yaqula akhbarana, dan boleh ketika itu bahwa ia mengatakan akhbarana. Kayak kita tuh kiai kan kita yang baca. Kiai denger nih. Nanti kalau kiai diam aja tandanya bacaan kita benar apa kagak? Benar. Terus dilihat dulu gurunya. Gurunya termasuk yang rewel apa enggak? Karena ada guru tuh mau baca salah dibiarin aja. Kayak kiai juga sebenarnya kagak bisa gitu, karena kiai kadang-kadang dia tidur juga kalau dia baca, orang tidur. Jadi nggak bisa diamnya itu dianggap dia setuju sama bacaan kita, belum tentu, tergantung gurunya. Kalau gurunya termasuk yang tadi kalau arodo minal qori'i tasifun au tahrifun la raddahu, gurunya pasti betulin. Itu baru bisa dianggap tuh. Berarti bacaan kita udah benar bacaan kita. Kalau emang gurunya itu rewel, tiap salah dibetulin, tiap salah dibetulin. Bahkan kalau yang begitu dia boleh menggunakan kata-kata akhbarona. Harusnya kan akhbarona gurunya ngapain? Membaca. Harusnya kalau akhbarona kan mengkhobarkan kepada kami guru kami. Berarti gurunya baca. Tapi kalau ternyata muridnya yang baca, tapi gurunya awas gitu, salah nih, salah. Boleh kita pakai ngomongnya apa? Akhbarona, bukan
Qoro'tu ala siapa kan gitu. Kalau kita belajar mustolah kan gitu. Ada, iya. Saya membaca di hadapan Pak Kiai harus gitu ngomongnya. Kalau Tapi kita akbar. ngomongnya bukan Qoro'tu ala siapa, kita ngomongnya akhbarona. Akhbarona. Padahal kita yang baca boleh. Kalau emang gurunya tuh orangnya rewel gitu, salah dibetulin. Terus Waqad qata'a jama'atun minasyafi'iyyati annahu la yajuzu wa huwa laiku bimadhhabihi litaraddudi sukuti bainal bainal ikhbari wa adamihi wa hadza huwa shawabu ghayra annal mu'tamada al-awwal. Dan sekelompok orang memastikan dari kalangan Syafi'i bahwasannya tidak diperkenankan, dan itulah yang pantas dengan madhabnya karena berulang-ulangnya diam di antara ikhbar dan ketiadaan ikhbar, dan ini adalah kebenaran yang benar selain bahwasannya yang muktamad itu adalah yang pertama. iya. Jadi ada ulama yang lain bilang kagak boleh ngomong akhbarona. Lah orang bukan dia yang baca gurunya. Orang inti yang baca. Harusnya jangan akhbarona tapi qoro'tu ala se gitu, saya membaca di hadapan se. Harusnya begitu. Kaidah. Emang kalau gitu ngaji itu membagusan ngaji hadis, bagusan gurunya ngapain? Baca. Yang baca. Makanya kiai kan Abu Dawud, Tirmizi, kiai yang baca. Nanti kita cuma disuruh ngapain? Ulang lagi baca. Tapi yang lain selain dari itu baru disuruh santrinya langsung ngapain? Langsung baca. Mulai hawasi, mulai apa, tafsir. Tapi kalau hadis, itu kiai pengen dia baca, tapi kita ngulang. Karena tuh derajat yang paling kuat tuh. Gurunya baca, habis itu muridnya ngulangi. Paling kuat tuh kalau guru belajar mustolah. Ini pas kiai udah tua sih kagak. Iya. Iya kayak ngaji Darukutni. Tirmizi masih tuh. Tirmizi, ya yang baca. Tirmizi. Tirmizi, Abu Daud, Kiai yang baca. Tapi pas yang Darukutni, Baihaqi, banyak. Kiai baca dikit doang, itu udah terusin. Ya boleh aja sih, kalau belajar mustolah boleh aja ntar. Gurunya dengerin, muridnya baca. Ya, lagi mustalah. Al-mabhatsu tsani anwa'un ukhra mushtarakun bainal maqbuli wal mardudi. Pembahasan yang kedua yaitu berbagai macam yang lain yang berkaitan dengan makbul dan mardud. Mardud. Al-musnadu ta'rifuhu ismu maf'ulin min asnada bimakna adhafa au nasaba. Musnad takrifnya adalah isim maf'ul dari akar kata asnada dengan makna adhofa atau nasabah. Iya, jadi musnad itu istilah hadis, ya, hadis musnad gitu loh. Karena ada juga musnad itu artinya inian kitab. Kitab ada nggak musnad? Ada musnad Ahmad bin Hanbal, musnad Imam Syafi'i ada. Ya. Tapi ini yang dimaksud musnad di sini bukan musnad yang buat nama kitab begitu, bukan. Tapi musnad di sini nama hadis musnad. Terus Wastilahan mattasala sanaduhu marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara istilah apa-apa yang tersambung sanadnya secara marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. berarti hadis kalau dia musnad berarti hadis keren. Nyambung Ya, langsung. karena dia udah mutasil juga. Terus sampai kemana? Nabi. Berarti musnad sama aja dong bang sama marfu. Loh kagak lah, beda. Marfu sampai ke Nabi, tapi dia mutasil apa kagak itu urusan lain. Bisa jadi ya sesuatu yang marfu dia kagak mutasil gitu loh. Ada yang nggak nyambung sanadnya, tapi itu terakhirnya qala Nabi kan marfu juga namanya, tapi sanadnya bermasalah gitu. Ya. Jadi musnad ini jangan disamain sama marfu, ya. Karena musnad itu sampai kepada Nabi dan juga sanadnya itu apa? Mutasil. Itu kuat. Hadis itu kalau musnad. Wah, dibandingkan marfu. Dibanding marfu. Karena kalau marfu kan disandarkannya kepada siapa? Disandarkan kepada Nabi. Berarti apa? Marfu. Kalau terakhirnya qala Nabi atau pekerjaan Nabi berarti marfu. Walaupun bisa jadi di sanadnya itu
bermasalah. Ya, ada munqati'nya, ada terputusnya di sanadnya. Terus Mithaluhu ma akhrajahu al-Bukhari qala haddatsana Abdullah bin Yusuf an Malik an Abi Zinadi anil A'raji an Abi Hurairah qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyugsilhu sab'an. Contohnya hadis yang meriwayatkannya oleh Imam Bukhari, ia mengatakan mentahdis kepada kami Abdullah ibn Yusuf dari Malik dari Abi Zinad dari A'raj dari Abi Hurairah, ia mengatakan sungguhnya Rasulullah SAW bersabda ketika apabila anjing meminum dalam bejana salah seorang kalian, maka basuhlah sebanyak 7 kali. basuhlah sebanyak 7 kali. Ini hadisnya dia di sini mutasil sanadnya dan juga terakhirnya inna Rasulullah qala, berarti kan marfu. Ya, tadi contoh hadis yang musnad nih. Iza syaribal kalbu, apabila anjing syariba minum. Anjing minumnya gimana sih? Jilat. Jilat. Makanya di hadis yang lain iza walango pihilka gitu kan, walango bahasanya. Gulung, jilat. Fi ina'i ahadikum, pada bejana salah seorang kamu, falyaghsilhu, maka hendaklah dia cuci. Siapa yang nyuci? Yang punya bejana. Yang punya bejana. Sekarang kalau kita nyuci bejana orang boleh nggak? Bejana orang jilat anjing, kita yang nyuci yang bukan punya bejana boleh nggak? Boleh kalau kita tahu. Boleh. Lah kan di sini falyaghsilhu yang punya bejana yang suruh nyuci. Kan falyaghsilhu kan apabila minum pada bejana salah seorang kamu, maka hendaklah dia cuci. Jelas dong, yang salah seorang kamunya ini yang ngapain? Yang nyuci, berarti yang punya bejana. Nah sekarang kita ngelihat bejana orang dijilat anjing, kita pengen pakai, boleh nggak kita yang nyuci? Nah iya boleh. Bukan yang punya bejana. Kita mau pakai. Iya, tapi bukan kita punya. Iya. Dia punya. Apa kita bilangin tadi bejana itu dijilat anjing nih, itu cuci. Saya mau pakai. Iya saya pakai. Apa bos? Kita aja nyuci. Boleh nggak kita nyuci? Kita yang nyuci dengan hukum tahu diri. Boleh. Boleh. Jadi punya kita itu. Lah falyaghsilhu. Kan kita minjem. Lah kan di sini ahadikum. Maksudnya yang punya bejana. Nah ini yang namain idopat layu tabat. Kan ada lamakumalahu. Kan ada al-adad lamakumalahu. Ini ada juga idopat lamakumalahu. Ini bukan berarti yang harusnya punya bejana yang nyuci. Orang lain nggak boleh nyuci bejana orang, bukan. Ya. Idopatnya lagi tahu. Lamakumalahu. Malahu. Jadi ahadikum di sini kan idopat nih. Ya. Itu bukan berarti ya, pemahaman kayak tadi itu. Jadi yang nyuci itu harus yang punya bejana dong. Emang kalau kita sekilas sebetulnya begitu kalau kita sekilas. Sab'an sebanyak 7 kali. Pakai tanah nggak? Pakai. Mana? Enggak ini. Ahaduha iturab. Idahuma idaha iya. Salah satunya. Ulaha au ukhra Iya. gitu. Ini nggak ada di riwayat ini. Emang apa ditaruhnya? Ya, berarti kan Imam Syafi'i digabung kan masih bisa dijamak antara dua hadis itu. Makanya di hadis yang lain riwayatnya salah satunya dicampur pakai apa? Dengan debu. Nah, pakai tanah. Ula yang pertamanya atau Apa di yang akhirnya akhirnya? kan gitu di Bulughul Maram di pertamanya atau di akhirnya. Di Cakapan mana? Di pertama apa di akhir? Pertama. Hah? Di pertama. Di pertama. Karena kalau di akhir kita jadi Kotor. kita jadi nambahin lagi jadi nyuci Ya, lagi. Kita jadi 7. 8. Iya, orang kotor lagi. Mendingan di pertama. Pertama. Berarti yang pertamanya bituro. Bituro berarti kan mbaknya tuh nah, iya berarti dicampur. Berarti bukan berarti yang pertama berarti pakai air 6 kali, satunya pakai tanah. Kotor lagi ya. Bukan berarti satunya itu air campur apa? Tanah. Nah, campur tanah kan bituro. Masuk. Itu rob. Iya, berarti campur tanah. Gimana caranya berarti? Tanah dulu. Habis kita airin, Tangan atau kita. air dulu. Tangan kita air. Habis dulu. kita tanah, habis baru kita tanahin. Apa kita campur air sama tanah? Air. Kayak mes.
kan yang pertama kan campur tanah. Ini gimana ya? Apa kita poporin tanah dulu, baru kita siram pakai air. Apa kita siramin air dulu, baru kita poporin apa? Poporin tanah. Tanah dulu berarti. Kita Baru air. campur Campur. air, Air. pakai tanah kita aduk-aduk. Campur apa sih? Campur. Campur. Iya, boleh semuanya. Campur. Boleh. Cuman yang bagusan emang